Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 24 bagian kedua. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama jika berhenti di ma, ini hukumnya sebetulnya adalah mad tabi'i karena ada alif yang didahului baris fathah. Dibacanya panjang jika berhenti 2 harokat. Fama. Namun dibaca panjangnya hanya jika berhenti saja. Sedangkan jika wasol atau terus, maka madnya ini gugur, mimnya pendekin, famas. Kenapa? Karena ada 2 huruf sukun bertemu, huruf mad alif dan huruf sin sukun. Maka terlepaslah huruf sukun yang pertama. Jadi kalau wasol mim gak punya huruf mad pendek, namanya takholus bil hadfi. Famas. Ini alifnya ini adalah hamzah wasol. Hamzah wasol jika di tengah tidak perlu kita baca, dilewat aja ya. Kalau di awal ini baru dibaca dengan harokat tertentu ya. Famas. Huruf sin punya sifat namanya sofir, ada desis seperti suara ular. Famastam tam. Lalu berikutnya ada hukum izhar syafawi karena ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba. Di sini hurufnya adalah huruf ta. Maka mim sukun dibaca dengan izhar. Jelas, tidak perlu ditahan. Famastam ta'tum. Berikutnya di sini ada hukum ikhfa syafawi karena mim sukun menghadapi huruf ba, maka mim sukun dibaca dengan mendengungkannya. Famastamta'tum. Di sini cara membunyikan ikhfa syafawi ada 2 perbedaan pendapat ulama. Yang pertama adalah dengan merapatkan bibir, itbaq syafatain. Rapat bibir tapi tidak menekan ya, lunak saja, lembut. Dan yang kedua dengan merenggangkan bibir kurang lebih 1 helai kertas ya, furjah syafatain. Lalu di sini saya menggunakan yang rapat. Famastamta'tum bihi. Hi mad silah qasirah karena ada hak domir yang diapit 2 huruf yang hidup yaitu ba dan mim. Dan huruf setelahnya ini bukan hamzah, bukan a, bukan i, bukan u. Maka hak domirnya kita panjangkan 2 harokat. Bihi min. Berikutnya ada idhar halqi karena ada nun sukun yang ketemu sama huruf tenggorokan halqi yaitu ha. Maka nun sukun kita bunyikan dengan idhar. Jelas. Minhunna. Lalu berikutnya ada hukum gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara membunyikannya, nun didengungkan, bunyi n-nya tahan kurang lebih 2 harokat. Minhunna fa'a. Ini adalah pertanyaan hari kemarin ya. Ini hukumnya adalah mad badal karena ada hamzah yang dipanjangkan, atau ini adalah hamzah yang barisnya fathah panjang. Maka kita bunyikan panjang, a-nya ini 2 harokat saja. Fa'atu. Tu ini adalah mad tabi'i. Mad tabi'inya mad tabi'i zahiri karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah. Maka taknya kita panjangkan 2 harokat saja. Fa'atuhunna. Lalu berikutnya ada hukum gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara membunyikannya dengung, bunyi n-nya tahan sampai kerasa getarannya ke hidung. Fa'atuhunna
uju. Ju juga mad tabi'inya mad tabi'i zahiri karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah. Cara membunyikannya dipanjangkan 2 harokat. Ujurahunna. Kemudian huruf ro-nya, ini ro-nya dibaca secara tafkhim karena ro-nya ini berbaris fathah. Maka kita bunyikan dengan menebalkannya. Ro, pangkal lidah diangkat. Ujurahunna. Lalu ada hukum gunnah musyaddadah karena nunnya bertasydid, maka dibaca dengung, bunyi n-nya tahan kurang lebih 2 harokat. Hunna fari. Huruf ro dibunyikan secara tarqiq sebab ro-nya barisnya di bawah kasrah, maka bacanya tipis, pangkal lidah datar. Fari. Ri mad tabi'i zahiri karena ada ya sukun yang didahului baris kasrah, maka dibaca ro-nya panjang 2 harokat. Fariidhah, tak marbutah walaupun harokatnya tanwin fathah, kalau berhenti jadi ha gede. Fariidhah. Di atasnya ada tanda waqaf, namanya al-waqfu aula, artinya berhenti lebih utama. Wala. La mad tabi'i zahiri karena ada alif yang didahului baris fathah, maka dibaca lamnya panjang 2 harokat. Wala junah. Nah juga mad tabi'inya mad tabi'i zahiri karena ada alif yang didahului baris fathah, maka dibaca panjang nunnya 2 harokat. Wala junaha alai. Lai ada harfulin atau huruf lin karena ada ya sukun yang didahului baris fathah, maka kita bunyikan lembut atau lunak. Alaikum. Kum. Berikutnya ada hukum izhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf yang bukan mim, bukan juga ba, maka kita baca mimnya ini jelas. Alaikum fi mad tabi'i zahiri karena ada ya sukun yang didahului baris kasrah, maka fa-nya kita panjangkan 2 harokat. Fima. Ma juga sama mad tabi'i zahiri karena ada alif yang didahului baris fathah, maka dibaca mimnya panjang 2 harokat. Fima tara. Huruf ro dibunyikan secara tafkhim karena ro-nya berbaris di atas, bacanya tebal, pangkal lidah angkat. Tara. Ro mad tabi'i zahiri karena ada alif yang didahului baris fathah, maka dibaca panjang ro-nya 2 harokat. Taradai. Dai ada huruf lin karena ada ya sukun yang didahului baris fathah, maka kita bunyikan dengan lembut. Daitum. Taradaitum. Berikutnya ada ikhfa syafawi karena ada mim sukun yang menghadapi huruf ba, maka mim sukun kita bunyikan dengung, tahan. Taradaitum bihi. Hi mad silah qasirah karena ada hak domir yang diapit 2 huruf hidup, ba dan mim. Dan huruf hidup setelahnya bukan hamzah, bukan a, bukan i, bukan u, maka haknya kita panjangkan 2 harokat. Bihi mim. Berikutnya ada iklab karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ba, maka nun sukun diganti bunyinya jadi bunyi mim sukun, jadi bukan min tapi mim dan dengungkan, tahan. Nah untuk membaca iklab ini sama juga dengan membaca ikhfa syafawi, jadi ada 2 perbedaan pendapat. Ada yang dibunyikan dengan cara merapatkan bibir tapi bibirnya tidak menekan ya. Ada juga yang dengan merenggangkan bibir. Jadi di sini saya pakainya yang rapat. Min ba'dil. Berikutnya ada alif lam qamariyah karena ada alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu fa, maka lam sukun dibaca jelas. Al-fari. Huruf ro dibunyikan secara tarqiq karena ro-nya berbaris kasrah, maka ro-nya dibaca dengan tipis. Fari. Ri mad tabi'i karena ada ya sukun yang didahului baris kasrah,
maka dibaca ro-nya panjang 2 harokat. Fariidhah, tak marbutoh jadi ha sukun. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula, artinya berhenti lebih utama. Inna, ada hukum gunnah musyaddadah karena nunnya bertasydid, maka dengung, bunyi n-nya tahan kurang lebih 2 harokat. Innallah, lam pada lafaz Allah dibunyikan secara tafkhim sebab huruf sebelumnya berbaris fathah, maka dibacanya tebal, pangkal lidah angkat. Innallah. Alif lamnya namanya alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam juga, maka alif lam tidak dibaca. Allah mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah yang tegak di atas huruf lam, maka kita panjangkan 2 harokat. Innallaha ka mad tabi'i dhahiri karena ada alif yang didahului baris fathah, maka dibaca panjang kafnya 2 harokat. Kana ali, li mad tabi'i dhahiri karena ada ya sukun yang didahului baris kasrah, maka dibaca lamnya panjang 2 harokat. Aliman, ada idhar halqi karena ada tanwin fathah yang bertemu dengan huruf halqi yaitu ha, huruf tenggorokan ya, maka tanwinnya ini kita bunyikan dengan jelas, bunyi n. Aliman haki, ki mad tabi'i dhahiri karena ada ya sukun yang didahului baris kasrah, maka kafnya dipanjangkan 2 harokat. Hakima, ma mad iwad karena ada baris tanwin fathah yang diberhentikan, maka tanwin fathahnya jadi barisnya fathah kemudian dipanjangkan 2 harokat. Hakima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah. Wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariidah. Innallaha kana aliman hakima. Pertanyaan untuk hari ini. Coba sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjukkan ini apabila berhenti. Hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.